Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada henti kita bersyukur pada Allah karena terlalu banyak nikmat yang diberi, dan kita beristighfar seandainya syukur kita tidak sesuai dengan nikmat yang kita terima. Semoga Allah terus memberikan kepercayaan kepada kita untuk memberikan nikmatnya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Semoga nikmat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hari ini saya akan bicarakan tentang syarat dan adab doa mustajab. Tentu kita sebagai seorang hamba yang punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan, tapi potensi yang kita punya tidak bisa mengimbangi semua keinginan dan kebutuhan kita. Sedangkan kita tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah kita akan mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan kita, apakah kita memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan kita. Itu semua ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh punya kebutuhan banyak, kita boleh punya keinginan banyak, tapi siapa yang menentukan untuk bisa terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi keinginannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi kita punya banyak keterbatasan. Keterbatasan inilah yang membuat kita sangat perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bukan hanya kita punya keterbatasan, tapi Allah itu Maha Kuasa untuk menentukan apa yang dikehendakinya. Sekalipun kita punya keinginan, punya kebutuhan, bahkan punya masalah, punya problem, betapapun potensi kita banyak, jika Allah tidak mentakdirkan untuk bisa menyelesaikan problem, memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, maka apa yang kita ikhtiarkan tidak akan berhasil. Jadi sekalipun kita sudah berikhtiar, sudah sungguh-sungguh, sudah kerja keras, bahkan semua potensi sudah kita kerahkan, kita masih perlu doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa inilah kita akan diberikan kesempatan untuk terus memenuhi semua kebutuhan kita, bisa memenuhi semua keinginan kita, bahkan juga bisa menyelesaikan problem kita. Tapi kita sebagai seorang mukmin, mungkin saja suatu saat ada keinginan yang tidak terpenuhi. Mungkin saja ada kemauan yang tidak kita bisa penuhi. Mungkin juga ada kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi. Bahkan ada problem atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Sebagai seorang mukmin, sekalipun sudah berdoa, kita percaya kepada takdir. Jadi pada saat yang sama kita tidak akan berputus asa untuk berhenti berikhtiar, dan tidak akan berputus asa untuk berhenti dari doa. Tapi yang kita yakini, Allah itu Maha mengabulkan doa. Jadi sebagai seorang mukmin, sekalipun doa itu belum dikabulkan, dia masih yakin suatu saat Allah akan mengabulkan doa kita. Tentu ditambah lagi dengan keyakinan kita kepada janji Allah dalam sebuah ayat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah supaya dikabulkan kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, melihat hal ini tentu menjadi sebuah harapan, sebuah keyakinan bahwa Allah pada saat kapanpun akan memenuhi doa kita. Tinggal apakah kita masih bisa istiqomah, apakah kita masih bisa bersabar menunggu sampai Allah
mengabulkan doa kita ini. Karena Allah itu jika mendengar doa seorang hamba, selama dia tidak berbuat dosa, selama dia tidak memutuskan silaturahim, maka doanya ada 3 kemungkinan yang akan diberikan oleh Allah. Yaitu yang pertama, dikabulkan dengan segera. Di dunia pun Allah akan kabulkan. Bahkan ada yang sekarang berdoa, langsung terkabul. Ada yang mungkin besok, mungkin ada yang pekan depan, ada yang bulan depan, bahkan mungkin ada yang tahun depan. Dikabulkan juga segera di dunia. Masih di dunia pun dikabulkan oleh Allah. Tapi ada juga yang Allah simpan, Allah rawat doa ini, nanti dikabulkannya di surga. Sungguh indah ketika orang yakin bahwa kalau saya tidak dikabulkan doanya di dunia, ada yang lebih baik lagi nanti yang Allah beri ya ketika di dalam surga. Karena doanya dirawat dulu oleh Allah, dijaga dulu oleh Allah. Sehingga pada saat yang sama akan diberi yang jauh lebih baik daripada yang kita minta ketika di dunia. Tentu saja ini menjadi sebuah rasa optimis untuk kita, apapun yang akan diberikan oleh Allah, apakah kita terkabul ataupun tidak, pasti baik buat kita. Sementara yang ketiga, bisa jadi alternatifnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindari kita dari keburukan, dari kejahatan, dari bahaya, dari bencana, dari musibah yang senilai dengan doa kita. Ada orang minta rizki 100 juta, tapi Allah tidak memberi, rupanya Allah beri sehat terus, sehingga dia tidak perlu berobat sampai 100 juta. Mungkin Allah beri, ya, dia diberikan kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan, yang nilainya bisa jadi mendapatkan 100 juta. Jadi bagi kita, doa itu tidak ada ruginya. Doa itu apapun hasilnya sesuai dengan kehendak Allah, pasti baik buat kita. Bisa segera dikabulkan, bisa dirawat dulu, dijaga dulu, ya, ditunda nanti dibalasnya di dalam surga. Tapi lebih dari itu bisa dibalas oleh Allah, yaitu dihindari dari bahaya, dari musibah, dari cobaan, ya, dari bencana yang senilai dengan doa yang kita minta. Subhanallah, maha baiknya Allah, maha agungnya Allah, maha kuasanya Allah, maha kasihnya Allah kepada hambanya. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita, sehingga dalam kondisi apapun kita terus akan berdoa kepada Allah, apakah dikabulkan segera ataupun tidak segera dikabulkan. Semua yang ditentukan oleh Allah pasti baik buat hambanya. Makanya Allah menyebutkan biyadikal khair. Yang ada di sisi Allah itu, yang ada di sisi kamu itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Tinggal bagaimana kita seorang hamba, apalagi kita beriman, bisa menyikapinya. Nah, kemudian juga kita ketika berdoa itu menandakan kerendahan hati kita. Bahwa saya sebagai hamba yang tidak mampu. Kita ini bukan orang yang segalanya bisa. Jadi kalau kita minta kepada Allah, berarti kita nih sebagai manusia yang tidak mampu. Seorang muslim yang tidak mampu, seorang hamba yang tidak mampu, perlu dibantu oleh Allah, perlu dikabulkan oleh Allah. Sehingga Allah murka kalau ada orang yang tidak merasa butuh dengan bantuan Allah. Karena itu Allah senang kalau ada hamba yang meminta. Bahkan sudah minta ini, besok minta lagi ganti yang lain. Sudah diberi itu, minta lagi yang lain. Enggak habis-habis kita doa, terus minta lagi, minta lagi, minta lagi. Tapi Allah tidak pernah bosan, apalagi benci, apalagi kecewa. Selama ketika kita berdoa itu sesuai dengan adab-adabnya. Bahkan sekalipun sudah diberi, kita bersyukur lagi, berdoa lagi, bersyukur lagi, berdoa lagi. Tidak pernah berhenti kita berdoa kepada Allah. Tapi Allah senang. Sehingga justru Allah murka kalau ada hamba yang tidak berdoa kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karena sebetulnya setiap hamba, apapun yang dia miliki, apapun potensi yang besar yang dia punya, tapi dia tetap butuh pertolongan Allah. Butuh ya butuh untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Jadi pada saat yang sama, kalau kita tidak minta kepada Allah, jangan sampai kita merasa saya cukup, saya bisa. Ya, saya bisa mengatasi semua masalah, saya bisa memenuhi semua kebutuhan saya bisa memenuhi semua keinginan saya. Padahal itu semua juga perlu kita yakini ada takdir Allah yang bermain di sana memutuskannya. Nah, karena itu Allah menyebutkan bahwa kalau ada orang yang sombong, tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan ancam berada di dalam neraka, ya, sementara masuk dalam nerakanya dalam keadaan hina. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surat 40 ayat 60.
innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, tidak berdoa kepada Allah, ya. Dia merasa saya cukup, saya bisa, saya mampu. Dia merasa tidak perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillah. Jadi ketika kita berdoa, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang hamba. Saat kita berdoa menunjukkan ini kerendahan hati kita. Bahwa kita seorang hamba yang selalu butuh kepada Allah, bahwa kita adalah seorang hamba yang fakir, yang hina, akan hilang kefakirannya, akan datang kemuliaannya kalau Allah selalu mengabulkan dan memberikan kebaikan-kebaikannya. Nah, lebih dari itu, kita memahami bahwa dari semenjak kita di dalam janin, dalam kondisi kita masih jadi janin dalam rahim ibu, dari usia 4 bulan penuh, ya, janin itu dalam rahim ibu, Allah sudah menentukan takdir, bahagia dan sengsaranya, ya, kemudian ajal dan rizkinya. Demikian juga kita memahami bahwa rizki itu sebagian daripada yang akan buat kebahagiaan kita. Ada banyak-banyak yang lain lagi yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, kebutuhan kita. Itu juga merupakan sebuah yang akan menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita seandainya sudah tetapkan hari ini rezekinya sedikit, nasibnya sedang tidak baik, kita ingin merubah ya keputusan Allah itu. Tapi kan kita tidak bisa karena kita bukan menentukan, bukan penguasa yang akan mengendalikan semua makhluk. Tapi Rasulullah menyebutkan la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak akan ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali dengan doa. Ya, kita mohon pada Allah, meminta ibanya, meminta cinta kasihnya, meminta rasa sayangnya agar nasib yang sudah ditentukan tidak baik itu jadi berubah menjadi baik. Sehingga harus kita padukan antara usaha kerja keras dengan doa yang kita ya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka bisa merubah dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti harus ada ikhtiar. Tapi tidak cukup hanya ikhtiar saja, tetap keputusan ada di tangan Allah. Tetap saja takdir Allah yang berkuasa menentukannya. Jadi harus kita bantu antara ikhtiar ini dengan doa. Agar doa ini bisa merubah keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Allah kalau sudah mendengar seorang hamba berdoa terus dengan khusyuknya, mengangkat kedua tangan, sementara dia tidak memutuskan silaturahim, dia tidak berbuat dosa, malu membiarkan seorang hamba itu hampa terus dengan kedua tangan yang diangkat. Sehingga Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu, bisa jadi yang sudah ditentukan oleh Allah nasibnya begini, dirubah jadi nasibnya begitu. Yang tadinya A jadi berubah jadi B. Karena kasih sayangnya Allah ketika mendengar curhatan, curahan, ya, lantunan, ya, kemudian jeritan, ya, suara seorang hamba dengan suara lembutnya, dengan suara halusnya, dengan khusyuknya dan kerendahan hatinya meminta kepada Allah untuk bisa merubah nasibnya. Maka Allah malu membiarkan seorang hamba dengan tangan kosong begini tidak dikabulkan doanya. Nah, karena itu pantas dalam sebuah ikhtiar kita setelah berusaha keras doa. Doa juga jadi salah satu ikhtiar juga supaya ikhtiar dunianya adalah usaha keras, kerja keras kita, tapi usaha untuk yang terkait dengan kekuasaan di langit Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan doa. Nah, karena itu pantaslah kita ya tentu ingin setiap doa selalu terkabul. Tapi apakah setiap doa dikabulkan begitu saja? Ternyata ada syarat-syaratnya. Tidak semua doa dengan begitu mudah dikabulkan oleh Allah. Allah ya telah menetapkan syarat-syaratnya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berdoa agar doanya terkabul. Inilah yang harus kita penuhi sehingga doa kita nanti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Jadi yakin akan dikabulkan. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun dalam hati kita saat kita berdoa, apakah Allah akan mengabulkan ya? Apakah Allah bisa mengabulkan doa saya ya? Apakah mungkin Allah mau mengabulkan doa saya ya?
Kalau kita berdoa dalam kebimbangan, keraguan seperti itu, maka tidak akan, ya, boleh jadi tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu syaratnya itu harus yakin bahwa setiap doa yang diucapkan oleh seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat 2 ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Kata Allah, aku mengabulkan dakwah atau doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jadi kalau dia berdoa mintanya kepada Allah, Allah kabulkan. Allah akan kabulkan, tapi wal yu'minu bi, dia beriman, dia yakin bahwa Allah yang bisa mengabulkannya. Kalau dia yakin, dia beriman bahwa Allah lah zat yang akan mengabulkannya, berarti sudah ada satu syarat yang dimiliki oleh seorang hamba untuk doanya terkabul. Jadi jangan pernah ada suudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada keyakinan, dugaan, prasangka yang buruk terhadap kekuasaan Allah mengabulkan doa seorang hamba, maka berarti belum ada syarat yang terpenuhi dalam, ya, terkabulnya doa. Jadi yang pertama harus yakin dulu bahwa Allah itu mengabulkannya. Sekalipun dari seorang hamba mintanya itu yang besar-besar. Ada, ya, suatu hari ada seorang sahabat bertanya, dari mana aku? Ya. Kemudian sahabat ini berkata, ya engkau dari situ, dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu berada di bawah talang emas di Ka'bah, ya, yang ada tembok melingkarnya. Nah, di dalam tembok melingkar itulah namanya disebutnya Hijr Ismail. Nah, ini sahabat ini namanya Utsman bin Affan, dia berdoa di bawah talang emas itu. Dia bertanya, dari mana aku? Kata sahabat yang melihatnya, ya kamu dari Hijr Ismail. Tidak, aku dari taman surga. Ya, aku baru saja berdoa di sana. Nah, setelah itu, setelah suatu hari, sahabat ini melihat lagi ada 3 orang berdoa, ya, beberapa sahabat ini berdoa, doanya itu besar-besar semua. Yang satu doanya, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang khalifah. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang khalifah yang menguasai jazirah Arab. Ya. Yang ketiga berdoa, ya Allah, jangan engkau wafatkan aku kecuali engkau sudah wajibkan aku masuk surga. Nah, yang ketiga ini adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berdoa, jangan engkau wafatkan aku sebelum engkau wajibkan aku masuk surga. Sahabat yang melihat 3 orang sahabat ini berdoa seperti itu, dia mendengar semua ucapan doanya, dia katakan, demi Allah aku bersaksi bahwa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu yang minta jadi khalifah itu sekaligus minta dinikahkan dengan cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, putrinya Zainul Abidin. Subhanallah, ya, ternyata itu dikabulkan semua, padahal ini kan doa yang besar-besar. Tapi selama dia yakin bahwa Allah akan mengabulkannya, ya Allah kabulkan. Nah, inilah syarat doa yang pertama. Sekalipun itu doanya besar-besar, apa mungkin ya saya jadi misalnya presiden? Apa mungkin ya saya mau jadi pimpinan negara? Kalau orang masih ragu berdoa semacam itu, maka ya belum memenuhi persyaratan untuk terkabulnya doa. Jadi sampai ada kalau misalnya dari keluarga tidak mampu, tapi dia ingin sekali, Allah, saya ingin sekali bisa kuliah sampai S3. Kalau lihat kemampuan saya dari sisi dana, saya memang orang yang fakir. Tapi kalau saya melihat kekuasaanmu sebagai zat maha pemberi rizki, yang maha kaya, maka tidak ada yang sulit bagi saya yang fakir, seandainya engkau memberikan kesempatan pada saya untuk bisa kuliah sampai S3 selesai. Dia yakin dengan kekuasaan Allah. Dia yakin dan Allah maha pemberi rizki. Dia yakin bahwa kalau Allah mau mengabulkan doanya, dia akan bisa kuliah sampai S3. Sekalipun dari keluarga tidak mampu. Kalau untuk makan sehari ada aja susah, tapi dia punya keyakinan Allah itu bisa membuat saya, ya, kuliah bisa sampai S3. Ketika dia bisa misalnya yakin betul dengan semacam itu, syaratnya sudah terpenuhi untuk bisa terkabul doanya. Jadi pantas Rasulullah itu meminta kepada sahabat, ya, katanya, berdoalah kamu, mintalah surga, surga Firdaus. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin saya bisa masuk surga Firdaus? Saya cuma punya sholat dan saum saja. Kata Rasulullah, sekalipun dengan sholat dan saum, berdoalah minta surga Firdaus. Surga Firdaus, surga tertinggi, surga yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah, surga yang ditempati oleh Rasulullah, bisa dimiliki oleh siapa? Orang yang hanya sholat dan saum saja, selama itu dikabulkan oleh Allah. Jadi harus yakin, harus optimis ketika berdoa itu.
Ini syarat yang pertama. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Yang kedua yaitu makanannya halal. Semua makanan yang digunakan, ya semua makanan yang dimakan itu harus halal. Semua minuman yang diminum harus halal. Semua pakaian yang didapatkan, semua harus halal. Jadi semua yang kita konsumsi, yang kita pakai dalam tubuh kita, semua harus halal. Ketika didapatkannya dengan cara yang haram, maka syarat doa terkabulnya belum terpenuhi. Sekalipun dia rajin sholat, sekalipun dia rajin berdoa, tapi kalau dia tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa menyeleksi, bahkan tidak bisa memilih yang halal-halal saja, maka berarti syarat terkabulnya doa belum terpenuhi. Karena itu, seorang ayah mencari rizki, maka utamakan harus rizki yang halal. Seorang ibu ketika mengantarkan suaminya pergi bekerja, sampai di depan pintu jangan lupa ingatkan, wahai suamiku, bekerjalah dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh. Saya doakan supaya Allah berikan kemudahan, rizkinya lapang, rizkinya jembar, rizkinya luas. Semoga rizki yang dibawa benar-benar halal. Jangan pernah mencari yang haram, karena kami tidak akan mampu menahan siksa dari api neraka. Gak apa-apa rizkinya seberapapun yang diberi oleh Allah, yang penting halal. Istri siap pagi mengingatkan pada suami supaya nanti suami tidak sampai khilaf, tidak sampai melangkah ke jalan yang salah menggunakan harta-harta yang haram. Karena ini juga merupakan salah satu syarat sahnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Demikian juga ini menjadi kebutuhan kepada suami, kalau dia sayang sama anak, sama istri, usahakan cari semua hal-hal yang akan bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Sayang di dunia tidak mau terbakar oleh api. Nah, apalagi sayang di hari akhirat. Lebih dari itu, jangan sampai tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Jadi, carilah yang halal. Istri pun jangan menuntut yang penting dapat uang tanpa mempertimbangkan halal haramnya. Tapi istri pun bahkan tidak hanya menuntut yang halal, bahkan selalu mengingatkan untuk mencari yang halal. Karena ini syarat juga terkabulnya doa. Rasulullah bercerita, ada seorang laki-laki yang ketiga siang harinya bekerja keras dengan kerja kerasnya itu sampai bajunya penuh debu. Untuk menunjukkan ini kerja keras yang luar biasa, bukan orang kerja kantoran yang hanya duduk di atas kursi ber-AC di meja yang cuma tanda tangan, tapi ini kerja keras sampai bajunya juga sampai penuh debu. Rambutnya juga sampai sudah acak-acakan. Tapi dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Sementara ketika dia di malam hari berdoa kepada Allah, ya Rob, aku minta rizki yang halal, ya Rob, berikanlah rizki yang halal, ya Rob, mudahkanlah jalan untuk mendapatkan rizki yang halal. Pada saat yang sama, siangnya dia makanan yang haram, minuman yang haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan dia? Fa anna yustajabu lakum. Nah, jadi kalau seperti itu, apa mungkin orang semacam ini sudah makanannya haram, minumannya haram, tapi kalau berdoa minta rizki kepada Allah. Sementara waktu mencarinya tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga rizkinya halal dan rizkinya berkah. Nah, ketika tidak memperhatikan aturan Allah, maka sekalipun dia berdoa dengan khusyuknya, dia panggil lagi ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasul, apa mungkin orang semacam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tidak minta segera dikabulkan. Kita ini hamba, jangan memaksa Allah untuk mengabulkan sekarang. Jangan memaksa yang maha agung. Kita ini hamba yang hina, hamba yang fakir, hamba yang punya banyak dosa. Jangan memaksa zat yang maha agung, maha mulia dan maha bijaksana. Untuk ya Allah kabulkan segera sekarang, kalau enggak lebih baik enggak usah dikabulkan. Atau ya Allah saya berdoa karena saya minta harus sekarang, sekarang dan sekarang. Orang yang memaksa semacam ini jangankan minta, minjam saja kepada tetangga. Kalau maksa tetangga itu enggak suka memberinya. Padahal minjam akan dikembalikan lagi. Nah, apalagi ini minta. Minta kepada Allah zat yang maha agung yang tidak pernah memperhitungkan berapa nikmat yang sudah diberi kepada dia. Dia mau berdosa, dia mau maksiat. Kalau di dunia Allah beri terus rizkinya. Tapi dia harus bertanggung jawab nanti di hari akhirat. Ingat semua itu ada pertanggungjawabannya. Kalau di dunia Allah biarkan saja, nggak apa-apa, diberi lagi, diberi lagi. Nah,
Sementara orang yang berdoa ini sedapat mungkin kita pasrahkan semuanya, Allah yang Maha tahu kapan yang paling tepat buat kita untuk dikabulkan. Jangan sampai kita minta sekarang tapi jadi madorot buat kita. Karena ternyata apa? Kita menyanyiakannya, kita tidak bisa mensyukurinya, kita bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang haram, na'udzubillah. Allah Maha tahu kapan yang paling maslahat buat kita, yang paling bermanfaat buat kita. Jadi biarkan Allah yang akan menentukan kapan doa itu dikabulkan. Tapi kita berusaha, di saat kita butuh kita minta, Allah Maha tahu kapan yang paling tepat buat kita untuk dikabulkannya. Sehingga kita selalu berhusnuzon, mau sekarang dikabulkan alhamdulillah, mau nanti disimpan dulu di surga, ya nggak apa-apa alhamdulillah. Bahkan selain itu Allah beri ganti dengan menghindarkan bahaya kepada kita, menghindarkan musibah, bencana kepada kita juga alhamdulillah. Semua itu pasti baik yang diberi oleh Allah. Nah karena itu jangan mendesak Allah untuk segera dikabulkan. Ini tidak santun, tidak sopan, memaksa ya kepada Zat yang Maha Agung. Sehingga tidak menjadi ya doa yang terkabul. Karena itu kita serahkan semuanya mana yang terbaik menurut Allah. Ya Allah, saya minta supaya saya diberikan kemudahan memperoleh rezeki. Semoga saya bisa membayar sesuai dengan ketentuan janji saya, misalnya sesuai persyaratan dalam catatan perjanjian saya dengan yang menghutangkan kepada saya. Ya kita beritahu bahwa saya butuhnya itu ya ada masanya, tapi untuk kapan dikabulkannya Allah Maha tahu mana yang paling tepat buat kita. Ketika Allah memang mau mengabulkannya, bahkan bisa jadi sebelum waktunya kita sudah diberi oleh Allah. Karena Allah Maha tahu mana yang paling buat bagi hambanya, mana yang paling baik buat hambanya. Kemudian yang keempatnya ya, tidak berdoa yang berdosa dan memutuskan silaturahim. Jadi kalau berdoa itu harus yang bagus-bagus semua. Jangan sampai mendoakan ya kepada orang yang akan didatangkan bahaya. Jangan sampai kita karena marah, benci mendoakan orang sehingga orang itu akan mendapatkan bahaya. Itu berdosa. Jangan sampai kita mendoakan seorang agar dia terjerumus kepada maksiat, itu juga merupakan sesuatu yang berdosa. Berdoalah semua yang baik-baik. Allah itu Maha baik, cinta pada kebaikan. Ya innallaha thayyibun ya yuhibbut thayyiban. Allah itu Maha baik, mencintai kebaikan. Jadi kalau kita berdoa ya mintanya bagus-bagus saja. Kalau kita mintanya sudah bagus-bagus, tidak memaksa Allah kapan dikabulkannya, ya tidak segera harus sekarang. Demikian juga kita makanannya halal. Selain itu kita yakin Allah yang akan mengabulkan ya semua doa yang kita ucapkan. Maka pada saat yang sama 4 syarat doa terpenuhi untuk menjadi doa yang terkabul. Nah, apalagi kalau dibantu dengan ya berdoa di waktu yang mustajab. Nah, ini lebih keren lagi. Sudah syarat 4 syarat itu terpenuhi, tambah lagi berdoanya di waktu-waktu yang mustajab. Semakin lengkaplah ya kemudahan kita untuk ya dikabulkan doanya. Nah, karena itu setelah kita memenuhi syarat-syarat doa yang mustajab, kita harus memiliki adab-adab supaya kita itu berakhlak di hadapan Allah. Jadi hamba yang berakhlak, jadi hamba yang santun ya. Jadi hamba yang punya tata krama, punya norma, sehingga Allah suka ya mencintai hamba yang berdoa ini. Nah, karena itu ada adab-adab berdoa yang sudah dijadikan sebagai sebuah panduan untuk kita seorang muslim ketika berdoa. Inilah ya adab-adab doa yang kita lakukan. Pertama yaitu harus ikhlas. Berdoa itu jangan terpaksa, jangan merasa tertekan. Jangan karena kita ya misalnya diberitahu oleh orang akhirnya ya saya terpaksa karena sudah ditanyakan, kamu udah berdoa belum? Kamu sudah berdoa belum? Nah, kalau yang semacam ini terpaksa tidak ikhlas karena Allah. Karena apa? Doa juga itu ibadah. Bahkan doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Apakah mungkin doa yang kita utarakan kepada Allah akan jadi nilai amal soleh yang berpahala kalau tidak ikhlas? Tidak akan mungkin. Syarat amal soleh yang diterima oleh Allah yang pertama adalah ikhlas. Jadi kalau kita berdoa ya, minta pergi haji. Hajinya mintanya lagi naik haji plus yang mahal, bisa lebih dari 150 juta ya ongkos untuk bisa ke sana sampai kita kembali lagi. Nah, pada saat yang sama mungkin setahun belum dikabulkan, 2 tahun belum dikabulkan, ada bahkan sampai orang 10 tahun belum dikabulkan, 20 tahun belum dikabulkan. Bahkan sudah bayar 35 juta misalnya ya untuk pergi haji reguler. Tapi karena belum dikabulkan oleh Allah, ya masih baru janji saja nanti kamu bisa berangkat lagi setelah 22 tahun. Padahal doanya sudah lama. Nah, pada saat yang sama kalau dia ikhlas dia akan terus tetap berdoa.
Sebelum dikabulkan, ya tetap akan jadi amal ibadahnya, jadi amal soleh yang terus berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada ruginya bagi kita mau dikabulkan sekarang atau nanti, itu tetap akan jadi ibadah buat kita di hadapan Allah. Jadi pantas Allah menegaskan harus wal yu'minu bila Allahum yarsyudun. Berdoa itu memang akan dikabulkan oleh Allah, tapi harus beriman kepadaku, kata Allah. Ya, kita harus beriman pada Allah, Allah yang esa, yang kita wajib sembah. Sehingga pada saat yang sama dalam doa itu kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah agar kita terus istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, diawali dengan istighfar. Karena boleh jadi kita punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan, punya banyak problem, semuanya ingin ya selesai. Dan semuanya ingin terpenuhi dari keinginan kita, kebutuhan kita. Tapi kalau kita banyak dosanya kepada Allah, apa Allah mau mengabulkan doa kepada kita? Jadi kita beristighfar dulu. Hapuskan dulu dosa-dosa kita supaya Allah senang untuk mengabulkannya. Maka kita beristighfar dulu 3 kali sebelum kita lantunkan doa itu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bahkan kalau bisa kita tambah astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Tidak hanya istighfar, sekaligus kita minta ya bertobat kepada Allah. Begitu dihapuskan semua dosanya, kan Allah senang pada hamba ini. Nah, karena itu sebelum kita mengutarakan apa yang kita doakan, istighfar dulu. Yang ketiga, kita mengucapkan hamdalah dulu, mengucapkan pujian pada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Karena sebelum kita berdoa, kita sudah yakin Allah begitu banyak nikmat yang sudah diberi oleh Allah kepadaku. Begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan padaku, bahkan tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Ya, nikmat mata saja tidak bisa dibandingkan dengan ibadah 500 tahun. Apalagi nikmat seluruh tubuh dan yang lain-lainnya. Begitu banyak nikmat yang sudah diberi, walaupun kita masih punya kebutuhan dan kita perlu berdoa, tapi kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau itu maha suci, ya. Engkau itu maha zat yang maha terpuji, segala pujian di seluruh alam hanya hakmu, hanya milikmu. Kita ucapkan semua, ya Allah, segala puji hanya milik Allah. Yang sudah berikan semua karunia kepada hambanya, bahkan pada seluruh makhluknya. Kita ingat dengan pujian yang diberikan oleh kita kepada Allah itu, Allah tentu akan senang ya menerima doa kita. Kemudian yang ketiga, salat kepada Nabi. Karena Allah dan para malaikat saja bersolawat untuk Nabi, mendoakan Nabi. Bukankah semua keindahan Islam kita bisa rasakan, kita bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah karena perjuangan Rasulullah. Jadi kita bersolat dulu kepada Nabi. Pantas kita bersolat pada Nabi karena apapun yang kita lakukan ya sebagai seorang muslim ketika taat pada syariat agamanya itu karena perjuangan Rasulullah. Dan lebih dari itu ya, memang kita di dalam akhlak kita berdoa, kita dianjurkan untuk bersolawat ya sebelum kita berdoa. Kemudian yang keempatnya, bertawassul kepada Asmaul Husna, kepada nama-nama Allah. Ya. Nama-nama Allah yang Maha Agung ini kita sebut, ya Allah sebagai zat yang maha mengabulkan doa, ya Allah sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang, ya Allah sebagai zat yang maha pemberi rizki, ya Allah sebagai zat yang maha pengampun, kita sebut semuanya ya. Dan kita diperintahkan untuk itu ya dalam surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah seluruh nama-nama yang baik. Allah yang memiliki seluruh nama-nama yang baik, maka ya berdoalah dengan nama-nama yang baik itu dan asmaul husna tersebut. Jadi kita sebutkan misalnya ya Razzaq, ya Rahim, ya Tawwab, apa saja yang kita tahu dari nama-nama asmaul husna ini kita sebut dulu sebelum kita berdoa. Apalagi kita sesuaikan dengan doa yang ingin kita minta. Maka pada saat yang sama ini sudah menjadi juga adab ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya, tidak putus asa. Kalau namanya berdoa belum dikabulkan itu terus aja berdoa. Seperti tadi ini, bahkan kalau memang masih jauh, masih panjang waktunya, anak baru baru sekolah SMP, tapi orang tua ingin anak ini selesai kuliahnya bahkan sampai setinggi-tingginya. Tidak hanya sampai S2, sampai S3. Kita nih zaman dulu ya merasakan orang tua kita sekolahnya hanya SD, tapi anaknya pada bisa sarjana. Kita sekarang sudah sarjana, bisa nggak menyekolahkan anak sampai S3 selesai? Dulu orang tua kita hanya sekolah 4 SR. 4 SR itu sekolah rakyat ya, tidak sampai kelas 6 SD, hanya kelas 4. Tapi anaknya bisa pada sampai sarjana. Ini betapa jauh kan tingkatannya bedanya. Ada SMP, ada SMA, sampai sarjana. Ada 3 level lagi yang sudah dilewati. Tapi orang tua kita mampu.
Nah, kita harus punya semangat yang sama seperti orang tua kita. Kita ya dibuat sarjana oleh orang tua kita sampai selesai. Mampukah kita akan mempersembahkan pendidikan anak kita sampai S3 selesai? Yang kita yakin Allah Maha Pemberi rizki. Allah itu Maha Kuasa. Bagi Allah nggak ada yang sulit, tinggal kun fayakun. Jadi karena itu pantas ya, kita tidak boleh putus asa, minta aja. Makanya minta itu ya, mintalah sebanyak-banyaknya, mintalah sebesar-besarnya, mintalah setinggi-tingginya. Sampai tadi surga juga surga Firdaus yang paling tinggi. Dan ini bagi Allah tidak ada sulit untuk mengabulkannya. Yang keenamnya, yakin ya, doa itu terkabul. Ini harus kita miliki terus, rasa optimisnya Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan, Allah akan kabulkan. Ya, rasa optimis itu akan juga membuat ya semangat kita untuk berikhtiar. Karena kalau orang sudah yakin Allah akan kabulkan, akhirnya kan jadi dia akan berikhtiar terus, akan mencoba untuk menghasilkan dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu jadi menambah semangat baru dalam bekerja. Kemudian yang ketujuhnya harus rendah hati. Kita ini sudah jelas diberi segala macam oleh Allah, banyak karunia yang diberi, bahkan yang diminta, bahkan kadang juga yang tidak diminta Allah beri terus. Kita ini hampir tidak pernah mengatakan, ya Allah berikanlah saya nafas yang lancar setiap hari. Nggak pernah kita ucapkan itu dalam doa, tapi kan Allah beri terus. Kita tidak pernah minta, ya Allah berikanlah air ini terus mengalir ya di sekitar rumah kita, karena airnya mengalir terus, kita tidak minta lagi. Tapi kan Allah beri. Yang kita minta, yang kita minta ya, dan itu akan dibutuhkan. Yang tidak kita minta sebenarnya sudah jadi karunia ya, tetap Allah beri semuanya. Nah, karena itu pantas ketika kita minta itu rendah hati, ya Allah Engkau itu sudah begitu baik, Engkau itu sudah begitu banyak memberikan kepadaku ya, banyak nikmat bahkan yang diminta maupun yang tidak diminta ya. Tapi saya masih mau minta lagi nih. Nah, mintalah dengan rendah hati. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Jangan ada merasa saya mampu ya dengan ikhtiar saya mampu ya dengan kemampuan saya. Kita terus berdoa dalam keadaan rendah hati kita dengan tadarru' ya, dengan rendah hati agar ya Allah yang Maha Besar, Zat yang Maha Agung itu suka mendengarkan semua yang diucapkan oleh ya doa kita. Yang ke-8 khusyuk. Ya, kita kalau berdoa sehingga karena rendah hatinya kita doanya khusyuk sekali. Benar-benar hanya berharap kepada Allah. Benar berdoa ini hanya tertuju kepada Allah, tidak kepada selainnya. Benar-benar khusyuk sesuai dengan ya rasa optimis kita. Yang ke-9-nya yaitu suaranya perlahan-lahan ya. Jangan berdoa itu teriak-teriak ya. Apalagi dengan nada yang keras. Lebih dari itu dengan suara nada yang membentak-bentak. Ini tidak beradab. Padahal kita sedang butuh pertolongan ya, dan juga doa yang terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah rendah hati, suaranya itu perlahan-lahan. Antara ya suara menengah dan suara yang pelan. Nah, disitulah ya kita seperti sedang berbisik ya, lebih tinggi sedikit, itulah suara kita ketika kita berdoa. Supaya apa? Suara kita ya seperti suara orang yang sedang merintih, benar-benar butuh sekali pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10-nya mengangkat kedua tangan. Jangan sampai kita mengangkat kedua tangan tuh di atas paha. Banyak orang bahkan di atas lututnya, kadang di atas pahanya ya berdoa. Kan kalau kita minta sama orang aja tangan kita diangkat begini tinggi. Masa kepada Allah yang Zat Maha Agung kita tidak mengangkatnya lebih tinggi? Jadi Rasul juga kan kalau berdoa itu mengangkat kedua tangan. Bahkan dalam hadis pernah Rasul mengangkat sampai kelihatan ininya, ketiaknya. Jadi sampai ke atas begini. Ada juga yang sampai sebatas begini. Nah, karena ini adab ya. Adab yang harus kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada orang tua, kita begini tangannya tinggi, apalagi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung dan Zat yang Maha Tinggi. Kemudian ketika berdoa itu sedapat mungkin menghadap kiblat, seperti kita sedang sholat. Jadi menghadap ke Baitullah ya. Itu merupakan satu adab juga yang harus kita lakukan ya ketika berdoa. Kemudian setelah itu doa yang maksur. Kalau bisa ya kita mengikuti doa juga yang dibaca oleh Rasulullah. Selain doa kita yang kita baca ya, yang kita minta, ada doa-doa yang dari Rasulullah kita baca atau doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an kita baca. Apakah doa dari Al-Qur'an ataupun doa dari hadis, ini termasuk yang maksur ya kita baca agar kita mendapatkan sunnahnya ya, mendapatkan ya pahala sunnahnya. Selain itu menjadi ibadah yang lebih dari itu agar kita mendapatkan ya doa-doa yang dikabulkan seperti yang diberikan pada Rasulullah ya. Kemudian setelah itu yang ke-13-nya diulang-ulang.
Kalau kita minta doa, ya Allah, misalnya kita punya anak sedang bermasalah, kita berdoa misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kita ulangi lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Bahkan kalau kita tambah, ya Allah, bukan cuma permata hati, inginnya nih anak saya sekalipun sekarang seperti ini, ingin jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kita lanjutkan sampai waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sampai itu tuh kita ulang-ulang terus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ulang lagi 2 kali, 3 kali. Nah, Rasul biasanya ulang sampai 3 kali. Supaya apa? Menunjukkan bahwa ya Allah, ini penting sekali buat saya. Ya Allah, inilah yang betul-betul saya butuhkan. Ini yang kita ulang-ulang ya 3 kali. Ya, seperti juga Rasulullah selalu mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali dalam doanya. Kemudian yang ke-14 ya, memperhatikan waktu doa yang terkabul. Kapan sih waktu doa yang terkabul? Supaya ini benar-benar terkabul ya, kemudian diberkahi oleh Allah. Nah, ketika berdoa itu perhatikan juga waktunya. Pilihlah waktu-waktu yang terkabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sepertiga malam terakhir. Makanya rajin-rajinlah sholat tahajud sepertiga malam terakhir. Di situ ada waktu ya yang mustajab. Bahkan Allah langsung turun ke langit dunia mencari hambanya, siapa yang sedang berdoa ya akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diberi, dan siapa yang beristighfar akan diampuni. Itu di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua ya, pada antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat ini termasuk waktu yang terkabul. Biasanya setelah azan itu ada jeda untuk orang sholat ya qobliyah. Nah, sebelum qomat dimulai, setelah sholat sunnah qobliyah, segeralah berdoa. Ini waktu yang sedang mustajab. Yang ketiga yaitu pada malam Jumat. Kemudian pada hari Jumatnya, bahkan di hari Jumat juga ada yang paling istimewa, yaitu antara seorang khotib ya, khotib ketika berkhutbah kemudian duduk sebentar dan berdiri lagi. Nah, antara duduk dan berdiri ini waktu yang mustajab sekali ya di saat hari Jumat. Kemudian selain itu adalah saat terzolimi. Kalau ada seorang istri merasa terzolimi oleh suaminya, jangan mengatakan sesuatu yang buruk tentang suami. Jangan mengupat-ngupat. Berdoa saja yang bagus-bagus semua. Insya Allah nanti akan dikabulkan. Ya, seorang ibu melihat anaknya ya, ketika ada tamu nakal, bersikap nakal ya. Sehingga orang tua ini kan jadi terganggu dan malu juga ya punya anak seperti itu. Akhirnya kata si ibu ini, ya Allah, mudah-mudahan kamu ya dijadikan imam Masjidil Haram. Ternyata Allah kabulkan. Subhanallah ya. Ketika itu ya, Allah selalu mendengar bagaimana orang ketika dikecewakan ya, sedang mungkin digundahkan oleh seorang, bahkan disakiti hatinya, tapi dia berdoa yang bagus-bagus, justru Allah kabulkan. Kemudian ketika saum, ini sepanjang bulan Ramadan ketika saum, ya pada saat kita masih saumnya dari mulai terbit fajar sampai maghrib itu waktu yang terkabulnya doa. Kemudian juga pada saat bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan ini mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu semua waktu yang terkabul. Terlebih lagi di bulan Ramadan pada saat waktu berbukanya. Nah, waktu berbuka ini merupakan waktu yang mustajab. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita bisa double-double di bulan Ramadannya. Kemudian di waktu berbukanya. Kemudian juga pada saat yang sama misalnya di waktu sepertiga malam terakhirnya. Saat itu misalnya selesai sholat 5 waktunya ya. Ada setiap selesai sholat 5 waktu juga termasuk waktu yang mustajab. Kemudian setelah itu juga antara azan dan qomatnya. Jadi pada bulan Ramadan itu kita double semua nih. Ketika kita ambil waktu yang mustajab satunya saja, itu sudah kita double karena di sini sedang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan itu adalah bulan yang mustajab. Kemudian selain itu, ya saat berbuka puasa bahkan kata Rasul tidak ada doa orang yang berbuka puasa ditolak oleh Allah. Kemudian juga pada malam Lailatul Qadar, sudah malam Lailatul Qadar, kemudian pada bulan Ramadan tambah lagi seperti malam terakhir. Itu berarti sampai tiga peringkat ya, sampai 3 kali dobelnya ya. Yang benar-benar waktu yang mustajabnya, subhanallah ya. Tadi setelah sholat 5 waktu, kemudian di majlis zikir, ya di tempat-tempat kita berzikir, tempat kita baca Quran ya, sedang terus menyebut nama Allah, di situ adalah waktu yang mustajab dan di tempat yang mustajab. Kemudian juga saat musafir. Kalau kita musafir ya, saat musafir kemudian perjalanan panjang ya, di saat melelahkan, banyaklah berdoa, disitulah kita termasuk waktu yang sedang mustajab. Dan terakhir saat hujan lebat. Ketika hujan lebat juga termasuk waktu yang mustajab. Jadi selain ya kita harus memenuhi syarat-syarat doa terkabul, kita harus memiliki adab-adabnya dan bahkan sedapat mungkin memilih waktu yang mustajab. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita setelah dikabulkan doanya semakin bersyukur, semakin besar ibadahnya, ya semakin rendah hatinya ya, dan semakin
istiqomah, semakin lurus ya jalan hidupnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.